kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini Insya Allah lulus. Hanya paling nanti yang membedakan adalah predikat kelulusannya. Apakah itu cukup, apakah itu baik, apakah itu sangat baik, ya. Paling yang membedakan itu. Hanya pesan saya gini, penilaian kelulusan, penilaian predikat itu yang menentukan itu 50% dari fasil dan 50% dari pengajar praktis. Jadi murni dari fasil dan pengajar praktis, tidak ada hubungannya dengan dinas pendidikan. Jangan sampai nanti ketika nilainya cukup protesnya ke dinas pendidikan, ya, dan ada hubungannya. Tuh, kenapa saya menyampaikan ini? Karena di angkatan-angkatan sebelumnya ada yang seperti itu. Nilainya kecil, predikatnya mungkin tidak memuaskan bagi dia, protesnya ke dinas pendidikan. Sebenarnya dinas pendidikan itu ya tidak punya. Sekarang aja ya kalau mau protes. Untuk menilai apa itu. Jadi sekarang aja Bu protesnya ya. Apanya? Udah protesnya sekarang aja. Protesnya Udah sekarang dibaca. boleh. Kemudian 87 ini itu punya nilai 20% dari keseluruhan nilai pokoknya. Ya, jadi
persiapan dengan baik. Ini adalah ya finalnya Bapak Ibu melakukan. Ya di CGP ini diterapkan di dalam kelas ya anak-anak, ibu-ibu juga mungkin sama, tapi kalau SDK mungkin sudah biasa ya. Yang luar biasa kan yang baru itu seperti teknik stop, yang seperti itu kan anak-anak baru mengenal. Alhamdulillah pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, anak-anak jadi lebih, pembelajaran jadi lebih hidup gitu, lebih menyenangkan, lebih enak. Terus yang kedua, perubahan untuk rekan guru di dalam satu sekolah, alhamdulillah banyak yang mendukung, jadi tidak ada image negatif ke wah ini guru penggerak atau apa, tidak, semuanya mendukung. Jadi mereka juga sharing, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Kan banyak sekali hal-hal yang muncul. Kebetulan di saya itu ada 12 kelas, jadi kalau ketika sambil ngobrol biasa-biasa gitu ngobrol suka gimana nih, ada yang seperti ini, jadi lebih rekan guru di satu sekolah itu lebih reaktif untuk berkolaborasi. Terus yang ketiga, perubahan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung. Kembali serius. Kepala sekolah mendukung sekali kepada guru penggerak ini. Jadi beliau mungkin tadi saya juga membaca yang teman-teman isi di keynote ya, jadi kepala sekolah itu lebih percaya lagi. Jadi kalau menyuruh itu tidak ke siapa-siapa lagi. Lebih dipercaya. Lebih dipercaya ya. Makanya kan saya tadi jadi semakin sayang semakin kejam. Alhamdulillah Ibu Kepala betul-betul sangat mendukung, mengapresiasi dan menghargai ya kepada saya di sekolah dengan program-program dan perubahan-perubahan yang walaupun tidak banyak ya, sedikit-sedikit, tapi beliau sangat mengapresiasi. Terus yang keempat, perubahan dalam komunitas praktisi. Di sini kebetulan di sekolah saya sudah ada Kombal, kelompok belajar sayuran 183 dalam komunitas ini. Jadi lebih hidup lagi, lebih aktif lagi. Seperti hanya ketika di awal-awal kami itu kebingungan ketika untuk menyelesaikan aksi nyata di PMM ya. Jadi harus mau dapat sertifikat satu juga susah, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak mendapatkan, ya sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan PMN. Jadi di sini komunitas praktisi ini alhamdulillah lebih baik lagi. Terus yang terakhir, perubahan yang kelima dalam ekosistem belajar secara keseluruhan alhamdulillah jadi lebih lebih baik lagi ekosistem belajar yang ada di lingkungan sekolah saya. Mungkin dari saya sekian, dan terakhir atas nama pribadi juga sama ya, saya mohon maaf kepada ibu PP dan kepada bapak PP jika selama berapa bulan ya Bu kita bersama-sama Bu? 9 bulan dalam kandungan. Jika selama ini Bu, mohon maaf khususnya saya pribadi seudeureui abdi mah punya punten pisan ka ibu sareng ka bapak sadayana. Oke kata karangan sadayana hapunten bilih seueur kalopatan. Ya dan sakantenan lah eta Bu Coblos. Jabar 1. Misi. Abdi teh hoyong mengadakan acara anu hoyong dihajaran ku ibu sareng bapak itu Pak. Insyaallah. Hoyong kan upami di grup KM-nya Merdeka ieu cenah sore teh bade outbound teh ya, tapi asal akan aya di follow up-na teh acan ieu. Abdi mah ngajengkeun hoyong amang teh ka Pangalengan Bu, di Pangalengan gitu. Kang awak tos nama teh pangitun anu biasa sadayananya di dinten Sabtu. Mangga mun dewe di grup kayak di dieu Pak.
Kalau sakit kan lebih ke kamera dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau endingnya dengan jaga pengalengan mau dimaafkan. Belum terbayang sih apa yang harus dikatakan karena Nggak usah dibayangkan kan. Dikatakan saja Pak, dikatakan jangan Aisyah. banyak. Maju sedikit biar ke video. ayo. Ya, siap, mantap. Yang pertama perubahan pada murid di kelas. Alhamdulillah berubah sih, berubah. Berubah Ya, menjadi alhamdulillah. Kebetulan saya di sekolah itu hanya mengajar 15 jam, jadi interaksi dengan siswa sedikit ya Bu ya. Dengan siswa sedikit juga dan tidak pegang kelas juga gitu ya, tidak pegang kelas, maksudnya tidak menjadi kelas. Tapi kemarin ya saya mendapatkan sebuah inspirasi dari beberapa materi yang saya dapatkan di PGP ini gitu ya, di program guru penggerak, yaitu membangun komunikasi dengan orang tua seperti itu. Pada bulan Ramadan mungkin ini dirasakan sama ya, di sekolah Bapak dan Ibu banyak sekali anak yang tidak masuk sekolah seperti itu. Dan itu memang jadi problem utama kita. Kebetulan saya di sana memikirkan ini bagaimana agar siswa ini bisa masuk ketika bulan Ramadan ya. Apalagi pas memasuki pesantren kilat. Pesantren kilat itu luar biasa ya anak-anaknya. Jadi saya khawatir seperti kejadian tahun lalu pas pesantren kilat pertama misalnya yang masuk 80%, pas terakhir tinggal 25% siswa yang hadir ketika mengikuti pesantren kilat. Tapi pada waktu itu kita sempat terpikir bagaimana kalau mengundang orang tua. Jadi kita mengundang, ya manajemen sekolah mengundang orang tua yang anaknya tidak masuk sekolah karena alfa walaupun cuma 1 kali gitu dalam 1 semester itu. Kita panggil semuanya, kita berikan masukan, kita sosialisasikan. Kebetulan pada waktu itu sebelum Ramadan bertepatan dengan pembagian rapor PTS gitu ya. Dan alhamdulillah setelah bekerja sama tim manajemen dengan BK gitu ya, alhamdulillah selama Ramadan kehadiran siswa di atas 90% gitu ya semuanya. Alhamdulillah itu berkat komunikasi yang kita jalin dengan orang tua itu sebenarnya. Dan saya tekankan kepada orang tua bahwa tidak ada batas ya, tidak ada batas untuk kenaikan atau kelulusan. Kalaupun 1 hari mereka tidak sekolah tanpa keterangan gitu ya, itu bisa menyebabkan mereka untuk tidak naik kelas. Saya sebutkan seperti itu. Walaupun cuma 1 hari. Jadi jangan menganggap remeh pembelajaran walaupun cuma 1 hari. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu mereka ke sekolah semakin rajin. Dan ini juga jadi ide buat saya untuk kedepannya ya. Jadi setiap siswa gitu yang tidak masuk karena khususnya tanpa keterangan gitu ya, ini perlu dipanggil gitu ya. Dan mungkin nanti lebih melibatkan lebih banyak guru lagi, yaitu dengan wali kelas seperti itu. Jadi nanti memang kemarin kita karena langkahnya itu langkah urgen gitu ya. Jadi kita langsung dipanggil orang tuanya oleh manajemen. Seharusnya memang bertahap oleh wali kelas dulu, jangan oleh manajemen. Tapi karena urgen ya kita langsung bilang kedepannya mungkin kita akan berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi walaupun 1 hari Bapak dan Ibu mungkin ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat Bapak dan Ibu. Walaupun cuma 1 hari, jangan pernah menganggap 1 hari itu cuma gitu. Karena setelah 1 hari mereka dengan adanya pembiaran mereka nambah lagi 2 hari, setelah itu 3 hari, setelah itu udah tiba-tiba di rapor 17 alfanya gitu, seperti itu. Itu kan yang seperti yang biasa kita lalui beberapa tahun gitu ya, atau yang saya lalui gitu ya beberapa tahun di SMP 41 Bandung seperti itu. Terus yang kedua untuk rekan guru, beberapa kali saya menyampaikan ya, karena kebetulan alhamdulillah saya dipercayai oleh kepala sekolah menjadi wakakurikulum. Setiap kesempatan briefing dengan guru-guru, saya menyampaikan setiap pengetahuan yang saya dapatkan di CDP ini. Jadi alhamdulillah di SMP 41 Bandung semua materi telah tersampaikan kepada guru, dan mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan gitu ya, khususnya kepada guru.
dimulai kemarin yang saya ingat semua guru serentak gitu ya, serentak membuat keyakinan kelas gitu ya, keyakinan kelas di 33 kelas di SMP 41 alhamdulillah. Dan ternyata walaupun ya kita terus menuju arah perbaikan gitu ya, karena nanti juga insya Allah akan diadakan IHT tentang budaya positif ini, karena guru-guru kan masih mandek setelah keyakinan kelas itu apalagi gitu kan. Nah nanti akan diarahkan lagi ke depannya. Yang selanjutnya perubahan kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah lebih sering berkomunikasi, berdiskusi dengan kita khususnya yang menjadi CGP gitu, karena ternyata ada beberapa kesamaan ide gitu ya antara kepala sekolah dengan kita yang ada di CGP. Kebetulan sekolah saya ada 2 CGP dan kami selalu diajak untuk berdiskusi gitu ya. Dan ternyata kepala sekolah juga telah mendapatkan beberapa pelatihan yang materinya mirip-mirip dengan CGP. Jadi saya serasa beliau itu punya teman ngobrol gitu kan. Diskusi. Dari mulai budaya positif, terus pengambilan keputusan seperti itu. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam komunitas praktisi. Untuk komunitas praktisi, saya di MGMP Bahasa Inggris Kota Bandung menjabat sebagai sekretaris. Tapi sayangnya gitu, setelah CGP ini saya kepada ketua, Ibu maaf selama CGP saya tidak terlibat sama sekali di komunitas praktis ini. Kebetulan beliau juga PP dan alhamdulillah diizinkan walaupun ya seharusnya tidak ya, tapi karena berbagai tugas gitu di sekolah CGP dan mungkin harus ada yang menjadi prioritas utama. Setelah ini kita kembali lagi ke MGMP, mudah-mudahan ada perubahan ke depan. Untuk di sekolah sendiri, alhamdulillah kita sudah membangun komunitas belajar. Kita ada 11 kombol gitu ya, di bawah naungan kombol Arjuna ya. Kenapa namanya Arjuna? Arjuna itu jalannya di Jalan Arjuna gitu ya, memang SMP 41 Bandung itu. Jadi kombolnya kombol Arjuna gitu. Tapi di dalam kombol Arjuna itu ada 11 kombol yang alhamdulillah semua aktif gitu ya. Semua aktif dan melakukan pertemuan seminggu sekali. Yang selanjutnya di ekosistem belajar seperti yang tadi dijelaskan dari awal, dari mulai murid, guru, kepala sekolah dan komunitas praktisi, kita bersama-sama melakukan perubahan gitu. Walaupun memang perubahannya belum signifikan, tapi kita bergerak terus ke arah lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.